Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Yayat pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, muatan pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen. Ya, coba anak-anak lihat. Peta apakah ini? Ya, benar sekali. Ini adalah peta Indonesia dengan memiliki pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, berbicara tentang peta, mari kita belajar tentang karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Gambaran tersebut dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Ingat, dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Itu gambaran dari peta. Kemudian, gambaran permukaan bumi yang dilukiskan meliputi wilayah yang sempit ataupun wilayah yang luas. Nah, di peta ini dibagi dua ya, ada peta umum dan peta khusus. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Hal yang bisa digambarkan adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di daerah tersebut. Ingat, peta umum itu digambarkan kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di daerah tersebut. Kemudian peta khusus, yaitu peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Peta khusus disebut juga dengan peta tematik. Ingat, peta khusus itu disebut juga dengan peta tematik. Peta khusus lebih spesifik dalam menggambarkan hal tertentu. Misalnya peta kependudukan di Indonesia. Ingat, peta khusus contohnya atau misalnya adalah peta kependudukan di Indonesia. Lanjut. Ya, amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Ya, dari mulai yang berwarna merah sampai ke warna hijau. Ya, dari yang penduduknya sedikit dengan sampai penduduk yang lebih berat ya, atau yang lebih banyak penduduknya. Setelah kamu amati dan kamu pahami, coba pulau manakah yang penduduknya paling banyak? Pasti kamu akan tahu dong. Ini adalah Pulau Jawa yang penduduknya paling banyak atau paling padat penduduknya. Kemudian kamu amati kembali. Nah, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya? Mana? Betul, Papua. Itu bagaimana cara kamu membaca peta. Lanjut. Ya. Coba pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Silahkan kamu bisa buka buku halaman 79. Nah, di sini ada di nomor 1 ada Pulau Jawa, kemudian kedua Sumatera, yang ketiga Kalimantan, keempat Sulawesi, kemudian yang kelima Papua, ya, ke-6 Nusa Tenggara, ke-7 Maluku, dan ke-8 Bali. Coba kalian amati. Ya. Lalu setelah itu mari kita pasangkan bersama-sama ya. Nah, yuk kita pasangkan bersama-sama antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Ya, baik. Yang nomor 1. Coba kamu lihat. Ya, Pulau Jawa. Yang Pulau Jawa yang sesuai dengan garisnya di nomor berapa?
Betul, yaitu di nomor 5. Kemudian nomor 2, Sumatera. Sumatera di nomor 3. Kemudian yang ketiga, Kalimantan. Kalimantan ketika ditarik yaitu di nomor 2. Keempat, Sulawesi. Sulawesi yaitu di nomor yang terakhir, ya, di nomor 8. Kemudian yang kelima, ayo apa yang kelima? Papua. Nah, Papua di nomor berapa? Ditarik garis di nomor 1. Kemudian yang keenam, yang mana itu? Nusa Tenggara. Betul, Nusa Tenggara di nomor berapa? Di nomor 4. Kemudian yang ketujuh, Maluku. Ya, Maluku di nomor berapa? Nomor 7. Dan yang terakhir, pulau apakah ini? Pulau Bali. Ya, Bali di nomor 6. Itu antara pulau dan suku bangsa. Yuk, setelah kamu menarik garis, ayo kita lebih tahu lagi tentang pulau dan suku bangsa di Indonesia. Ya, yang pertama yaitu suku Dayak. Suku Dayak itu mendiami Pulau Kalimantan. Suku Dayak ternyata terbagi menjadi sub-suku tertentu seperti suku Dayak Bubung, suku Dayak Angan, dan suku Dayak lainnya. Suku Dayak memiliki rumah adat yang khas. Mereka menyebutnya dengan istilah rumah bentang. Lanjut ke yang lainnya, suku Ambon. Suku Ambon, populasi suku Ambon banyak ditemukan di Kepulauan Maluku. Suku Ambon itu terkenal dengan alat musiknya yaitu tifa. Alat musik tifa ini memiliki bentuk seperti gendang. Untuk memainkannya, teman-teman perlu memukulnya sesuai iramanya. Kemudian, suku Asmat. Suku Asmat banyak ditemukan di Pulau Papua. Suku Asmat terkenal dengan kearifan lokalnya, yaitu menghormati para pendahulunya atau nenek moyang dan menghormati alam sekitarnya. Kemudian, suku Batak. Suku Batak banyak ditemukan di Sumatera Utara. Suku Batak memiliki populasi sebanyak 8.466.969 orang. Lanjut kemudian ke suku bangsa lainnya. Ya, suku Jawa. Suku Jawa memiliki jumlah paling besar di Indonesia. Suku Jawa ini banyak ditemukan di Pulau Jawa. Namun, untuk penduduk asli suku Jawa bisa ditemukan di wilayah Surakarta dan daerah istimewa Yogyakarta. Lanjut, kemudian suku Bugis. Suku Bugis banyak ditemukan di Sulawesi Selatan. Populasi suku Bugis itu berjumlah sebanyak 6.359.700 orang. Kemudian suku Bali. Suku Bali banyak ditemukan di Pulau Bali. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa suku Bali juga banyak ditemukan di Nusa Tenggara dan sekitarnya. Salah satu khas dari suku Bali adalah tariannya, yaitu tari kecak. Selain tari, suku Bali juga dikenal berbagai kesenian lainnya. Kemudian, suku Betawi. Suku Betawi itu banyak ditemukan di kawasan DKI Jakarta. Populasi suku Betawi itu berjumlah 6.807.968 orang. Ciri khas dari suku Betawi adalah kesenian ondel-ondel dan gambang kromong. Untuk kesenian gambang kromong itu memadukan budaya Arab, Melayu, Portugis, Belanda, dan Tionghoa. Itu adalah beberapa bagian pulau dan suku bangsa di Indonesia. Lanjut, yaitu kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Seperti nampak pada gambar. Nah, bisa kalian lihat? Ya, seperti kamu tahu bahwa flora itu berhubungan dengan tumbuhan dan fauna berhubungan
Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia tersebar di berbagai pulau. Setiap pulau tersebut memiliki kenampakan alam serta flora dan fauna yang khas. Mari kita berkeliling di Indonesia ya. Ayo anak-anak mau ikut? Yuk kita keliling ya. Yang pertama kita ke Sumatera. Kamu lihat ini adalah peta Sumatera. Ya, dengan adanya gunung yaitu Gunung Leser, Dempo, Kerinci dan Seblak. Kemudian pegunungannya yaitu Bukit Barisan. Sungainya ada Sungai Musi, Asahan, Batanghari dan Indragiri. Kemudian hutannya hutan hujan dan hutan gambut yang tersebar di berbagai wilayah. Flora dan fauna. Floranya yaitu, ingat flora itu berhubungan dengan tumbuhan, ada bungong jempak, kenanga dan sirih. Sedangkan faunanya yaitu gajah, orangutan dan harimau. Ya, setelah ke Sumatera, ayo kita berkunjung lagi ke pulau selanjutnya. Ya, Pulau Jawa. Coba kamu lihat anak-anak, nah ini adalah nampak Pulau Jawa. Dengan gunungnya yaitu Gunung Semeru, kemudian Slamet, ada Bromo, ada Pangerang, ada Salak, Merapi, Kelut, dan Sumbing. Kemudian pegunungannya yaitu Kapur Selatan. Sungainya Bengawan Solo dan Citarum. Hutan. Banyak hutan hujan di Jawa dengan curah hujan yang cukup tinggi. Terdapat juga padang rumput kering di wilayah Situbondo dan Jawa Timur ya. Kemudian flora dan fauna. Floranya yaitu salak condet, kepel, cempaka putih, gandaria dan sedap malam. Dan faunanya yaitu banteng, macan, tutul Jawa dan ayam bekisan. Ya, setelah ke Jawa, mari kita ke selanjutnya, pulau selanjutnya. Ya, anak-anak, ini adalah nampak Pulau Kalimantan. Kamu lihat, ini adalah Kalimantan. Ya, dengan sungainya yaitu Kalimantan memiliki banyak sungai. Misalnya Sungai Kapuas, Kayahan, dan Barito. Kemudian hutannya, sebagian besar wilayah Kalimantan ditutupi oleh hutan hujan. Kemudian flora dan fauna. Floranya yaitu anggrek hitam dan faunanya orangutan, kesut, owa dan bekantan ya. Oke, setelah ke Kalimantan kita traveling lagi ya. Kita berkunjung lagi ke pulau selanjutnya. Ya, ini adalah Sulawesi. Coba kamu lihat. Ya, ini adalah Sulawesi. Ya, nampak petanya di Sulawesi. Ya, dengan gunung yaitu ada Gunung Lompo, Bakang, Malino dan Lokon. Sedangkan sungainya ada Cenrana, Malili, dan Poso. Sedangkan hutannya yaitu Sulawesi memiliki berbagai jenis tumbuhan. Antara lain tumbuhan hutan hujan, padang rumput, dan hutan bakau. Kemudian flora dan fauna. Floranya yaitu kayu eboni dan kayu damar. Sedangkan faunanya yaitu maleo, kuskus, dan anoa. Selanjutnya kita terbang lagi ke pulau selanjutnya. Ya, Bali dan Nusa Tenggara. Inilah nampak peta Bali dan Nusa Tenggara. Dengan gunungnya yaitu Gunung Rinjani, Tambora, Kelimutu, Luwu, Agung, Batur, Munu, dan Molo. Terdapat selat juga. Ada Alas, Sumba, Ombai, dan Bali. Kemudian hutannya, Nusa Tenggara dan Bali memiliki iklim yang kering dan didominasi oleh padang rumput yang kering. Kemudian flora dan fauna. Untuk flora di Kepulauan Nusa Tenggara ada ajang kelincung dan cendana. Dan faunanya yaitu komodo dan jalak Bali. Kemudian yang terakhir, pulau yang paling terakhir. Ya, ini adalah Maluku dan Papua. Ya, ini pulaunya, Maluku dan Papua. Dengan gunungnya yaitu Gampunora, Ibu, dan Puncak Jaya. Pegunungannya Jaya Wijaya. Hutan. Maluku dan Papua ditutupi oleh hutan hujan dan hutan bakau, tetapi memiliki curah hujan yang lebih sedikit. Kemudian untuk flora dan fauna. Floranya
yaitu bunga anggrek, larat, dan buah merah. Sedangkan faunanya yaitu burung cendrawasih dan nuri raja Ambon. Itu adalah pulau-pulau besar ya yang nampak dari flora, fauna, hutan, gunung, pegunungan, dan sungai. Betapa kita bangganya sebagai warga negara Indonesia. Lanjut. Nah, silakan anak-anak buka buku temanya halaman 94. Mengenai bentang alam. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Ingat, kalau iklim dalam jangka waktu yang lama, sedangkan cuaca dalam jangka waktu yang pendek. Letak astronomis Indonesia yang berbeda di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 20 derajat Celcius di daerah tropis. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu dan musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang, malam hampir sama, yaitu 12 jam. Itu mengenai tentang iklim dan cuaca. Selanjutnya, ya silakan anak-anak buka juga lagi buku tema halaman 95. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Ada iklim laut dan iklim panas. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian yang kedua, iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Itu iklim laut dan iklim panas. Kemudian lanjut. Ya, silakan anak-anak buka buku tema halaman 98. Ya, di sini kamu lihat nampak video ya. Ada persebaran flora di Indonesia. Nah, perlu diketahui bahwa flora itu berhubungan dengan tumbuhan. Betul, flora itu berhubungan dengan tumbuhan. Ada Indo-Malayan dibagi dua ya. Ada Indo-Malayan dan Indo-Australia. Ingat, Indo-Malayan itu ada Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Ya, itu untuk perbedaan persebaran bagi dua Indo-Malayan dan Australia. Kemudian karakteristiknya. Karakteristik untuk Indo-Malayan yang pertama, jenis meranti-merantian yang sangat banyak. Kedua, terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, tidak terdapat hutan kayu putih. Keempat, jenis tumbuhannya matoa, jumlahnya lebih sedikit. Kemudian, jenis anggrek sedikit jumlahnya. Terdapat berbagai jenis nangka dan tidak banyak tumbuhan sagu. Itu di Indo-Malaya. Kemudian Indo-Australia, jenis meranti-merantian yang hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Kemudian terdapat hutan kayu putih. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Kemudian jenis anggrek yang banyak. Tidak terdapat jenis nangka. Dan yang terakhir, banyak terdapat tumbuhan sagu. Itu persebaran flora ya di Indonesia, Indo-Malayan dan Indo-Australia. Kemudian ya, coba kamu lihat, buka lagi buku tema halaman 99. Nah,
Amati bagian persebaran fauna di Indonesia. Kamu bisa buka juga ya di halaman 99. Ya, lihat fauna yang ada di Indonesia. Dimulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Begitu banyak ya fauna yang ada di Indonesia. Fauna itu berhubungan dengan hewan. Ya. Sudah diperhatikan? Baik, lanjut. Ya. Silakan buka buku temanya halaman 100. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Nah, fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, sedangkan fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber ya. Ingat, fauna itu dibagi 3. Ada fauna Indonesia bagian barat dengan tipe asiatis disebut dengan tipe asiatis. Kemudian fauna Indonesia bagian tengah disebut tipe peralihan. Dan fauna Indonesia bagian timur disebut tipe Australia. Ya, kita bahas yang pertama yaitu fauna Indonesia bagian barat atau tipe asiatis. Mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orang utan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Kemudian fauna Indonesia bagian tengah yang disebut dengan tipe peralihan. Wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace. Mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta jumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet sabah, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Dan yang terakhir, fauna bagian timur atau tipe Australia, mencakupi wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini diantara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, kelelawar, dan di wilayah ini tidak ditemukan kera. Begitulah tentang fauna yang ada di Indonesia. Ada tipe asiatis, ada tipe peralihan, dan tipe Australia. Baik, itu saja yang dapat Pak Yaya sampaikan mengenai tema 1, subtema 2, muatan IPS, ilmu pengetahuan sosial. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.